Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang biografi Sunan Ampel dan bagaimana cara beliau di Nusantara dalam menyebarkan Islam di Nusantara ya khususnya. Nah, kita keluarkan dulu tabel dari para sunan. Di sini terdapat beberapa gambar-gambar dari para sunan. Ada yang tahu gambar dari Sunan Ampel? Ya, itu dia beliau. Oke, langsung saja kita ke pembahasan Sunan Ampel. Nah, dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang biografi dan cara dakwah beliau. Nah, pembahasannya seperti yang tadi saya sampaikan, materi ini hanya membahas tentang biografi Sunan Ampel dan cara dakwah beliau di Nusantara. Oke, langsung saja ke biografi beliau. Nah, dari biografi tentunya ada nama lengkapnya ya, lahir, terus silsilah ke Nabi Muhammad SAW, dan siapakah nama ayah dari Sunan Ampel, ibunya siapa namanya, istrinya siapa, anaknya siapa saja, dan tentu beliau wafat pada tahun kapan dan dimakamkan di mana. Oke, langsung saja ke nama beliau yaitu Raden Rahmat atau Syed Ali Rahmatullah. Beliau lahir di Champak, Kamboja pada tahun 1401 Masehi dan dari Husain cucu Nabi Muhammad. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan dan istrinya yang pertama Dewi Chandrawati atau Nyi Ageng Manila binti Arya Teja dari Kabupaten Tuban, dan yang kedua adalah Karimah binti Ki Kembang Kuning. Jadi istri Sunan Ampel ada dua ya. Oke, lanjut ke anak yang dari istri pertama yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, yang kedua Raden Kosim atau Sunan Derajat, yang ketiga adalah Siti Syariah atau Nyi Ageng Maloka, selanjutnya adalah Siti Mutmainnah dan Siti Hafsyah. Ini dari istri yang pertama ya. Sedangkan istri yang kedua yaitu Dewi Murtasya atau istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah atau Asyikah istri Raden Fatah, dan Raden Hasanuddin atau Sunan Lamongan, dan Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, dan selanjutnya adalah Pangeran Tumapel, dan terakhir adalah Raden Fakih. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya. Nah, Sunan Ampel juga dikenal dengan Bapak Para Wali. Itu ya. Oke, next selanjutnya yaitu cara dakwah beliau. Bagaimanakah cara dakwah Sunan Ampel? Nah, pada suatu ketika yaitu di kerajaan Majapahit yang dirajai oleh Raden Brawijaya. Nah, Raden Brawijaya ini sedang gundah gulana dengan keadaan masyarakatnya yang penduduknya selalu mabuk-mabukan dan berfoya-foya. Selanjutnya Ratu Dwarawati mengusulkan tentang salah seorang keponakannya yang menjadi andalan dalam mengatasi hal tersebut, yaitu adalah ponakannya, yaitu adalah Sunan Ampel itu sendiri. Nah, hanya pada saat itu Sunan Ampel masih ada di Kamboja, dan akhirnya Raden Brawijaya pun memerintahkan untuk memanggil beliau, sehingga Sunan Ampel dan beserta rombongannya tibalah di Pulau Jawa, tepatnya di Trowulan. Trowulan ini adalah ibu kota Majapahit pada saat itu, dan kedatangan beliau pun disambut oleh Raja Brawijaya, dan hanya sayangnya Raden Brawijaya tidak mau mengikuti atau masuk ke agama Islam. Nah, Sunan Ampel pun lalu mensanggupi keinginan Raden Brawijaya untuk mendidik masyarakatnya, dan Raden Brawijaya pun menghadiahkan tanah di Ampel Denta yang berada di Surabaya. Dalam perjalanan ke Surabaya melewati Desa Krian, Desa Wonokromo, dan Desa Kembang Kuning. Nah, Desa Kembang Kuning ini berada di 8 km dari Surabaya. Nah, di sana beliau membagikan kipas dari akar tumbuhan untuk berdakwahnya. Nah, beliau mensyaratkan dalam pembagian kipas itu untuk membaca syahadat, dan akhirnya penduduk pun banyak yang masuk Islam, dan akhirnya di Desa Kembang Kuning membangunlah Masjid Rahmat sesuai dengan nama Sunan Ampel yaitu Raden Rahmat.
Nah, setibanya Sunan Ampel di Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, yaitu sesuai dengan janji Raden Brawijaya, yaitu di Desa Ampel Denta. Akhirnya Sunan Ampel pun membangun pertama kali, yaitu adalah masjid. Selanjutnya beliau membangun pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini, dalam proses pembelajaran di pondok pesantren, beliau mengambil atau mengadopsi konsep biara. Dan masjid yang dibangun itu sekarang dikenal dengan Masjid Ampel. Ada beberapa hal yang diadopsi oleh Sunan Ampel, yang terutama yaitu kata sholat diganti menjadi sembahyang, yang berasal dari sembahyang yang widi ya. Nah, yang kedua adalah musola, kata musola dirubah menjadi langgar. Ini berasal dari kata atau diadopsi dari kata sanggar. Selanjutnya yaitu penuntut ilmu dirubah namanya menjadi santri. Ini diadopsi dari kata satri, yaitu orang yang tahu buku suci agama Hindu. Itulah beberapa kata-kata yang diadopsi oleh Sunan Ampel dalam pelaksanaan pondok pesantren. Nah, Sunan Ampel ini bermazhab Hanafi, hanya muridnya boleh mengambil mazhab apa saja. Nah, ajaran yang paling terkenal oleh Sunan Ampel yaitu ajaran moh limo, atau tidak yang 5 yang tidak dibolehkan. Yang pertama adalah moh main, yang artinya tidak boleh berjudi. Yang kedua adalah moh ngombe, yang artinya adalah tidak boleh mabuk-mabukan. Yang ketiga moh maling, yang artinya tidak boleh mencuri. Dan yang keempat adalah moh madat, yang artinya adalah tidak boleh hisap candu. Dan yang terakhir adalah moh madon, yang artinya adalah tidak boleh berzina. Itu adalah ajaran moh limo yang paling terkenal dari Sunan Ampel. Nah, selanjutnya yang kita perlu ketahui yaitu Sunan Ampel menikahkan putrinya dengan muridnya, yaitu yang bernama Dewi Murtasima atau asika dengan Raden Patah. Selanjutnya adalah Dewi Murtasya dengan Sunan Giri. Next selanjutnya yaitu sebelum tutup usia, Sunan Ampel memberikan pesan kepada murid-muridnya. Berpesan, aku sekarang sudah lanjut usia, sekarang tinggal kewajiban kalian untuk melaksanakan tugas-tugas Allah. Aku tidak merasakan apa-apa untuk kalian kecuali sepercik kepandaianku yang tidak sempurna. Kalian harus menyempurnakan sesuai zaman dan kebutuhan kalian. Namun jangan lupa, zaman boleh berubah, namun Allah dan ajarannya tidak. Itulah rahasia yang harus kalian gali. Itulah beberapa pesan yang disampaikan oleh Sunan Ampel sebelum tutup usia. Dan untuk mengenal jasa Sunan Ampel, nama beliau pun diambil oleh salah satu perguruan tinggi ternama di Surabaya, yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, oke, kita langsung ke materi kesimpulan. Kita simpulkan materi yang sudah kita bahas. Dalam kesimpulan ini kita membagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah biografi, dan yang kedua adalah cara dakwah, dan yang ketiga adalah ajaran yang paling fenomenal dari ajaran Sunan Ampel. Dari segi biografi, nama beliau adalah Raden Rahmat. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, ibunya Dewi Chandrawulan, istrinya yang pertama adalah Dewi Chandrawati, yang kedua adalah Dewi Karimah. Beliau lahir di Champa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Makam beliau berada di Masjid Ampel Surabaya. Nah, cara dakwah beliau yaitu dengan cara membangun masjid dan pesantren. Pesantren ini diperbolehkan untuk rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Ajaran yang paling fenomenal adalah moh limo. Yang pertama adalah moh main, yang artinya tidak boleh judi. Yang kedua adalah moh ngombe, yang artinya tidak boleh mabuk-mabukan. Yang ketiga adalah moh maling, yang artinya tidak boleh mencuri. Dan yang keempat adalah moh madat, yang artinya tidak boleh hisap candu. Dan yang terakhir adalah moh madon, yang artinya tidak boleh berzina. Inilah kesimpulan dari materi Sunan Ampel. Ini sesuai dengan KMA 183, diambil dari buku 3 Serangkai 2020. Yeay, alhamdulillah. Baru saja kita telah membahas tentang materi Sunan Ampel, dan mudah-mudahan apa yang ada di dalamnya, nilai-nilai positif yang ada di dalamnya, semoga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal ibadah kita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.